Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Larissa Nisi Merinda dari jurusan Bimbingan Konseling akan memaparkan tentang Islam pada masa Turki Utsmani. Masa dinasti Umayyah dan masa dinasti Abbasiyah adalah masa keemasan bagi umat Islam setelah keruntuhannya Baghdad pada tahun 1258 Masehi, sehingga hal ini menyebabkan hancurnya dan runtuhnya peradaban Islam, dan masa ini adalah masa-masa yang amat pedih bagi umat Islam. Masa sulit ini dialami oleh Islam menjelang ke abad 16 Masehi. Namun, peradaban Islam mulai bergairah kembali dalam kemunculan 3 kerajaan. Yang pertama Kerajaan Turki Utsmani, yang kedua dinasti Safawi, dan yang ketiga dinasti Mughal. 3 kerajaan ini yang berdiri di India. 3 kerajaan inilah yang mampu membangkitkan kembali peradaban Islam yang telah diluluhlantakkan oleh Hulagu Khan, pemimpin pasukan invasi Mongol, dan oleh peristiwa Perang Salib yang berkepanjangan dan menyebabkan hancurnya peradaban Islam. Dalam bukunya Harun Nasution menyebutkan bahwa masa ini diidentifikasikan sebagai masa keemasan jilid 2 bagi umat Islam. Masa Turki Utsmani sepanjang abad ke-16 dan 17 adalah masa puncak kejayaan, yaitu pada masa kekuasaannya di bawah pemerintahan Sulaiman Al-Kanuni. Bahkan, Turki Utsmani tergolong salah satu negara terkuat di dunia, imperium multinasional dan multibahasa yang mengendalikan sebagian besar Eropa, Tenggara, Asia Barat, Afrika Utara, dan Tanduk Afrika. Namun, pada abad ke-18, Turki Utsmani mengalami kemunduran dan modernisasi, hingga abad ke-19 mengalami kekalahan dan pembubaran. Pada saat Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota dan kekuasaannya atas wilayah yang luas di sekitar cekungan Mediterania, Turki Utsmani menjadi pusat interaksi antara dua dunia, yang pertama timur dan barat, selama lebih 6 abad. Kesultanan ini bubar pasca Perang Dunia II. Dikaji dalam bidang sosial politik, kerajaan Turki Utsmani adalah merupakan perpaduan antara budaya Persia, Arab, dan Bizantium. Seperti halnya budaya Persia, yaitu mereka mengadopsi masalah ajaran-ajaran tentang etika, tata krama dalam kehidupan di istana. Sementara mereka mendapatkan organisasi pemerintahan serta prinsip-prinsip kemiliteran dari kebudayaan Bizantium. Dari kebudayaan Arab mereka mendapatkan ajaran tentang prinsip ekonomi kemasyarakatan. Adapun kerajaan Turki Utsmani berasal dari keturunan suku Kayi, bangsa pengembara yang bermukim di wilayah Asia Tenggara, yaitu salah satu di Turki Barat yang juga mendapat serbuan dari bangsa Mongol yang sadis. Pendiri kerajaan Turki Utsmani adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Tiongkok. Dalam jangka waktu sekitar 3 abad, mereka berpindah ke Turkistan, lalu Persia dan Irak sekitar abad ke-9 Masehi atau 10 Masehi, yaitu saat menetap di Asia Tengah. Pada abad ke-13 Masehi, akibat dari kerasnya tekanan serangan Mongol, bangsa Turki yang dipimpin oleh Ertugrul melarikan diri menuju dinasti Saljuk guna mengabdikan kepada penguasa yang saat itu dipimpin oleh Sultan Alauddin II. Ertugrul bersama pasukannya bersekutu dengan pasukan Saljuk demi membantu Sultan Alauddin II berperang menyerang Bizantium. Berkat bantuan mereka, akhirnya Sultan Saljuk berhasil memenangkan peperangan tersebut. Atas jasa baiknya tersebut, Sultan Alauddin II memberikan sebidang tanah yang berada di Asia Kecil perbatasan dengan Bizantium sebagai hadiah bagi mereka. 89 Masehi, Ertugrul meninggal dunia. Kepemimpinannya diteruskan oleh putranya Utsman. Nama lengkapnya Sultan Utsmani bin Saudi bin Ertugrul bin Sulaiman Shah bin Kia Alp. Ia diyakini sebagai pendiri kerajaan Turki Utsmani. Sultan Utsmani memerintahkan pada tahun 1290 Masehi sampai 1320 Masehi. Setelah kerajaan Utsmani menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya, Utsmani mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman I atau lebih dikenal dengan sebutan Sultan Agung atau Al-Kanuni. Wilayahnya mencapai kawasan yang sangat luas, meliputi daratan Eropa hingga Australia, Mesir, Afrika Utara hingga ke Aljazair, dan Asia hingga ke Persia.
Sultan Sulaiman I berhasil menyatukan dua kedaulatannya di laut dan di darat, serta menghimpun dua kekuatannya, keduniaan dan keagamaan. Masa kebesaran kerajaan Turki Utsmani juga dicapai pada masa Kesultanan Muhammad II yang lebih dikenal dengan gelar Al-Fath. Gelar Al-Fath ini diperoleh karena Sultan Muhammad II berhasil menaklukkan kota Konstantinopel pada tanggal 28 Mei 1453 Masehi. Dengan jatuhnya Konstantinopel, maka nama Konstantinopel beralih menjadi Istanbul. Hal ini merupakan salah satu saksi sejarah tentang kebesarannya kerajaan Utsmani. Wilayah kerajaan Utsmani di era pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Kanuni meliputi 3 benua. Yang pertama, benua Afrika meliputi Mesir, Libya, Tunis, serta Aljazair. Benua Asia meliputi Asia Kecil, Armenia, Irak, Suriah, Hijaz, serta Yaman. Yang ketiga, benua Eropa meliputi Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria, dan Rumania. Dari penjabaran di atas dapat dipahami bahwa para pemimpin Turki Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat, sehingga Turki Utsmani mampu melakukan ekspansi yang cepat dan luas. Namun demikian, menurut Badri, bahwa keunggulan dan kemajuan Turki Utsmani dalam mencapai masa keemasannya bukan semata-mata karena keunggulan para pemimpin, tetapi ditunjang oleh beberapa keunggulan lainnya. Yang terpenting diantaranya adalah keberanian, ketangguhan, keterampilan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan dan di mana saja. Bagaimana kondisi Turki Utsmani setelah runtuhnya kekuasaan Khalifah Turki Utsmani atau yang dikenal dengan dinasti Ottoman? Diberitakan oleh Ali Fathansani bahwa sejak runtuhnya Khalifah Turki Utsmani tahun 1924 Masehi oleh Mustafa Kemal Pasha membubarkan sistem khalifah dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Nasional, bahkan juga menghapus sistem pemerintahan Islam yang telah berjalan ribuan tahun tersebut dari Khilafah Utsmaniyah diganti dengan negara Turki sekuler. Institusi pendidikan pada masa Turki Utsmani mula-mula didirikan oleh Sultan Orhan. Sistem pengajaran yang dikembangkan adalah menghafal matan-matan, meskipun murid tidak mengerti maksudnya, seperti menghafal matan Takrib, matan Sultan, matan Al-Jurumiyah, dan lain-lain. Para murid mempelajari syarahnya setelah menghafal matan itu. Sedangkan ilmu pengetahuan keislaman seperti fikih, tafsir, ilmu kalam, dan lain tidak mengalami perkembangan. Akibat dari kekalahan demi kekalahan yang dihadapi oleh kerajaan Turki Utsmani, hal ini menyebabkan Sultan Ahmad III amat prihatin dan melakukan iddah binafsi. Ini terjadi pada tahun 1703 sampai 1730 Masehi. Mengapa kerajaan Turki Utsmani selalu mengalami kekalahan? Hal inilah yang akhirnya menumbuhkan sikap serta semangat baru dalam didirikan kerajaan Turki Utsmani untuk lebih bersikap arif dan bijaksana terhadap keberadaan bangsa Barat, sehingga Barat tidak lagi harus dijauhi serta dianggap sebagai musuh. Menurut Sultan Ahmad III, jika umat muslim ingin mendapatkan kemajuan untuk mengejarkan ketertinggalan Islam dari Barat, maka mereka harus mampu menghargai serta mampu menjalani kerjasama dengan bangsa Barat. Selain militer, Turki mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mendirikan percetakan Istanbul pada tahun 1727 Masehi sebagai cara mempermudah akses buku-buku pengetahuan, mencetak buku-buku tentang ilmu kedokteran, ilmu kalam, ilmu pasti, astronomi, sejarah, kitab hadis, fikih, dan tafsir. Pada tahun 1717 Masehi, berdiri lembaga terjemah yang bertugas untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Turki buku-buku dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.
Sultan Ahmad III melakukan upaya pembaruan pendidikan. Lebih diupayakan untuk menciptakan satu lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini terus berlanjut sampai Sultan Ahmad III wafat. Selanjutnya, upaya ini diteruskan oleh Sultan Salim III. Dalam perkembangannya, Turki Utsmani mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban Islam, khususnya dari segi bidang militer. Bidang militer Turki Utsmani sangat unggul dan terkenal dengan tentara jenis yang tangguh. Hal ini yang sangat berpengaruh terhadap peradaban Islam yang berkembang pada masa itu. Perkembangan peradaban semacam ini adalah salah satu karakter yang dimiliki oleh Turki Utsmani dalam perkembangan peradaban Islam. Dalam perkembangan Turki Utsmani yang begitu lama serta dengan segala kemajuan-kemajuan yang dicapai ini sangat memberikan andil yang besar terhadap peradaban Islam, sehingga pengaruh peradaban Turki sangat kuat bahkan sampai ke abad 13. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran Turki Utsmani dalam perkembangan peradaban Islam sangat kuat pengaruhnya, serta tidak dapat dikesampingkan. Dengan luasnya wilayah kekuasaan yang membentang dari Asia sampai Eropa dalam rentang waktu selama kurang lebih 625 tahun, maka terjadilah interaksi peradaban dengan berbagai wilayah yang berada di bawah kekuasaan Turki dan saling mempengaruhi, sehingga peradaban yang lebih kuat banyak memberikan pengaruh terhadap peradaban yang lebih lemah. Namun di era abad 21 ini, seperti yang diungkapkan Reuters, Turki masih menghadapi jalan panjang untuk mengejar ketertinggalannya, khususnya dalam pendidikan. Tapi jika dilihat dari jumlah perubahan yang telah terjadi, baik mengenai pendidikan dan bersamaan, hal itu sudah luar biasa. Setelah menelaah data-data yang masih sangat terbatas mengenai kemajuan Islam pada masa Turki Utsmani, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kerajaan Turki Utsmani sebagai kerajaan yang mampu bertahan hingga abad ke-20 lebih banyak difokuskan pada masalah kemiliteran dan di perluasan wilayah. Oleh karena itu, berkaitan dengan praktek pendidikan dan kehidupan intelektualnya secara keseluruhan diarahkan untuk memperkokoh stabilitas imperium kerajaan. Yang kedua, terdapat hubungan yang sangat intens antara kepentingan militer, keagamaan, kekuasaan, dan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat dipahami bahwa pada sisi militer demikian keras pada seluruh lapisan dan wilayah kerajaan demi memperkokoh kekuasaan Turki Utsmani. Yang ketiga, upaya pembaruan yang dilakukan oleh para sultan di atas sesungguhnya lebih ditunjukkan menjadi aspirasi tuntutan pada zaman abad ke-19 Masehi. Misalnya pembaruan Sultan Ahmad III. Upaya pembaruan itu lebih banyak ditunjukkan kepada pola-pola pemikiran dan sikap yang tadinya anti barat ke proses kerjasama yang lebih intens dengan cara pengiriman duta-duta ke Eropa. Lalu pendirian sekolah-sekolah modern seperti sekolah teknik militer, pembentukan percetakan buku. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempermudah akses informasi dari barat. Dengan demikian, upaya pembaruan yang dilakukan oleh beberapa sultan di kerajaan Turki Utsmani di atas sesungguhnya lebih banyak melakukan pembentukan sistem sebagai jawaban dari beberapa kemunduran yang dialami oleh kerajaan Turki Utsmani.